Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang mungkin sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini berdiskusi bersama kami. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan dan men-sharing tentang apa saja yang berkaitan tentang pilar kebijakan. Nah, dalam pilar kebijakan itu kan ada 3. Yang pertama adalah sumber daya, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga ada masyarakat. Mungkin dari teman-teman di sini bisa menjelaskan nih satu persatu apa itu SDA, apa itu pemerintah, dan apa itu pilar masyarakat. Oke, nah di sini kan sudah ada tuh pilar-pilarnya. Mungkin dari yang pertama dulu nih, ada sumber daya. Teman-teman di sini ada yang mau menjelasin nggak apa yang sudah didapat dari materi kemarin? Mungkin Helmia bisa menjelaskan. Aku. Jadi, salah satu pilar kebijakan pengelolaan kehutanan itu kan ada yang namanya sumber daya hutan. Nah, sumber daya hutan ini dibagi lagi jadi 3 bagian. Ada karakteristik SDA dan pengelolaannya, permasalahan SDA, dan kebijakan dalam pengelolaan SDA. Jadi yang pertama ini aku mau kasih tahu tentang karakteristik SDA dan pengelolaannya. Jadi sumber daya itu apa sih? Sumber daya itu segala sesuatu yang secara finansial dapat memberikan daya atau kekuatan sehingga dapat menciptakan kreasi atau barang dan jasa yang bermanfaat. Nah, kapital itu apa ya? Kalau kapital sumber daya yang kapital itu sumber daya yang diinvestasikan dengan tujuan dapat menciptakan atau meningkatkan barang dan jasa yang bermanfaat. Terus di dalam karakteristik sumber daya alam itu ada macam-macam kapital dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada human capital, physical capital, financial capital, social capital, dan natural capital. Terus apa lagi ya? Oh, ada lagi yang namanya kategori sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu dikategorikan jadi 2. Yang pertama renewable atau SDA yang dapat diperbarui. Contohnya itu sumber daya hutan sendiri. Terus ada yang non-renewable, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya sumber daya tambang. Kan kalau tambang gitu habis dikeruk, habis digali kan kita nggak bisa perbarui lagi kan untuk diambil sumber dayanya. Nah, terus sumber daya hutan itu mempunyai karakteristik sebagai natural capital. Itu apa sih? Jadi, keanekaragaman sumber daya hayati itu ada 3 level, genetik, spesies, dan ekosistem. Terus, dari 3 level ini, ada lagi keanekaragaman ekosistem yang terdapat yaitu hutan pegunungan, hutan dataran rendah, sama hutan mangrove atau pantai. Karakteristik utama dari sumber daya hutan adalah keanekaragaman hayatinya. Terus, apalagi ya kira-kira? Nah, habis itu keanekaragaman hayati dan interaksi di antara unsur hayati dan dengan unsur non-hayati yang disebut dengan istilah ekosistem. Terus ada 2 fungsi utama dari sumber daya hutan nih. Yang pertama yaitu sebagai natural stock atau persediaan sumber daya secara biologis. Terus yang kedua itu ada natural flow, di mana natural stock secara terus-menerus menghasilkan barang dan jasa alami sebagai hasil proses dari ekosistem. Terus ada tuh yang namanya karakter umum sumber daya hutan. Di antaranya adalah private and goods, yaitu memproduksi sebagai berbagai barang dan jasa lingkungan. Terus ada renewable resource, yaitu sumber daya terbarukan. Terus ada resiliency atau reversibility, memiliki daya tahan terhadap gangguan dari luar. Terus ada carrying capacity, memiliki ambang batas daya dukung. Terus ada irreversibility, kerusakan yang parah akan bersifat tak terpulihkan. Terus ada siklus alam. Nah, siklus alam ini tak tergantikan dengan teknologi manusia. Terus karakter spesifik sumber daya hutan. Jadi sumber daya hutan tuh punya karakter yang sangat spesifik.
Jadi setiap biodiversity memiliki karakteristik tersendiri, baik karena sifat dasarnya maupun sebagai hasil interaksi dengan kondisi alam dan lingkungannya. Misalnya apa? Misalnya satwa badak berkarakteristik alaminya merupakan satwa soliter, tingkat reproduksi rendah, perlu home range luas, rentan gangguan, dan lain-lain. Terus karakteristik sumber daya alam, renewable versus non-renewable. Jadi kan tadi udah aku bilang tuh kalau misalkan karakteristik sumber daya alam itu ada yang renewable sama non-renewable. Nah, renewable tuh apa ya? Nah, tadi kan udah aku jelasin tuh kalau karakteristik SDA itu ada yang renewable sama non-renewable. Nah, di sini kita bandingin apa sih perbedaannya. Kalau renewable research atau pengelolaan SDA terbarukan, yaitu sebagai stok atau aset dan flows. Jadi, di sini itu kita punya hutan tanaman dan hutan alam. Terus kita olah dari hasil hutannya itu. Terus dijadikan aset, kemudian bisa diolah lagi seperti awal gitu. Jadi aktivitas produksinya bersifat bukan konservasi aset tapi riapnya. Nah, terus jadi tuh kondisi awal dan kondisi akhir itu di kondisi awal misalkan banyak pohonnya, terus masih rindang. Nah, di kondisi akhir pohonnya udah mulai berkurang, tapi kita bisa kita bisa melakukan apa ya, ibaratnya kayak diulang lagi dari awal gitu. Nah, terus kalau karakteristik SDA yang non renewable itu atau non renewable research, pengelolaan SDA tak terbarukan. Jadi kalau di sini tuh tidak ada flows, hanya stok dan aset. Jadi misalkan nih aset awal, terus ada kegiatan pertambangan, jadi duit, dan susah untuk diperbarukan gitu kan, untuk diolah lagi. Jadi bersifat konversi aset irreversible, kapitalisasi aset sangat mahal. Nah, ini tuh mengakibatkan rusaknya aset alam, hilangnya barang dan jasa alam, sama dampak lingkungan gitu. Tipe usaha SDA tak terbarukan bukan proses produksi yang menghasilkan komoditi, tapi hanya mengkonversi aset tak lancar menjadi aset lancar. Nah, terus udah deh itu aja. Uh, Sekian kalau dari aku. Kalau dari Harum mungkin ada lagi kali ya, Rum? Ada. Lanjutin ya dari Helmi tadi. Jadi di sumber daya hutan itu ada permasalahannya juga. Jadi, ada yang pertama itu ada kelimpahan ya. Jadi kelimpahan itu bisa menjadi hilang dari mana? Dari awal ya? Bentar cari sinyal dulu bentar. Sekarang ada suara nggak? Halo. Ada suara nggak? Sekarang ada. Oke, mulai ya. Oke, aku mau nambah ini dari penjelasannya Helmi tadi tentang sumber daya hutan. Jadi di sumber daya hutan itu juga ada permasalahannya. Terus sama itu tuh ada kayak kelimpahan sumber daya hutan. Apa sih itu kelimpahan kelimpahan sumber daya alam? Seharusnya tuh secara teori kelimpahan sumber daya alam itu berarti negara itu makmur. Tapi realitanya banyak negara yang dengan sumber daya melimpah itu ternyata masyarakatnya malah hidupnya miskin bahkan sengsara gitu. Lalu kelimpahan itu bisa menjadi anugerah atau bencana sih gitu. Tapi eh, menurut saya kelimpahan itu seharusnya jadi anugerah kalau dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Tapi
banyak masyarakat yang miskin karena tidak dikelola dengan baik. Bencana juga banyak terjadi karena tidak dikelola dengan baik. Bencana itu ditimbulkan yaitu bencana seperti kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh ulah manusia kayak illegal logging, konservasi lahan, lalu ada kayak kebakaran hutan, itu semua ulah manusia. Lalu ada kelimpahan sumber daya alam itu dapat ditransformasikan bagi peningkatan sumber daya manusia seharusnya. Tapi kenyataannya banyak yang tidak seperti itu. Lalu di sini ada juga kebijakan pengelolaan hutan. Apa sih itu kebijakan pengelolaan hutan? Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, pengelolaan hutan itu adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lalu di dalam pengelolaan hutan itu juga terdapat beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan masih banyak lagi. Lalu ada asas penyelenggaraan kehutanan. Apa sih itu asas penyelenggaraan kehutanan? Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat yang lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Lalu, SDA itu dapat berfungsi sebagai kesediaan sumber daya biologis yang menghasilkan barang jasa terus-menerus yang bersifat renewable sebagai natural flow. Nah, kelimpahan sumber daya ini tidak selamanya mencerminkan kesejahteraan rakyatnya seperti yang realitanya dapat kita lihat di berbagai negara. Mungkin itu saja yang saya ketahui tentang sumber daya hutan dan sumber daya alam. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Wanda. Sebentar. Jadi, aduh, gimana ini lagi di jalan lagi? Bentar. Jadi di sini kan ada peran pemerintah nih. Peran utama pemerintah itu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dimana dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan dasar barang dan jasa untuk kehidupan manusia, dan terciptanya keamanan, bebas dari rasa takut atau ancaman, dan keselamatan harta benda jiwa. Nah, dari hal tersebut dapat diwujudkan dari rasa keadilan masyarakat di semua segi kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial. Nah, terjaminnya eksistensi dan harga diri individu dan kelompok masyarakat. Kemudian dari peran utama tersebut ada pula instrumen yang digunakan di pemerintah. Nah, instrumen ini apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada instrumen ekonomi. Yang pertama, instrumen ekonomi ini teks dan subsidi, sistem anggaran pemerintah dan lain-lain, yang dimana tujuannya ini untuk mendorong dan menciptakan produktivitas, efisiensi, dan keadilan ekonomi. Yang kedua, ada instrumen regulasi.
yang dimana tujuan untuk membuat aturan-aturan sebagai landasan hukum atau kepastian hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Nah, instrumen yang digunakan pemerintah yang ketiga yaitu instrumen informasi, yang dimana sebagai akses pendidikan untuk masyarakat dengan tujuan mendorong masyarakat untuk berbuat dan berperilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selain itu ada juga proses yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada pembuatan kebijakan. Di pembuatan kebijakan ini apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama itu dilakukannya pemerintah bersama wakil-wakil rakyat. Kemudian sebagai bentuk proses politik. Dan yang ketiga, dapat timbul masalah yang mengakibatkan tidak tempatnya kebijakan yang dibuat sebagai akibat dari kesalahan perumusan kebijakan dan adanya iron triangle. Nah, proses yang dilakukan kedua yaitu implementasi kebijakan. Di implementasi kebijakan ini sebagai sebuah kegiatan administrasi pemerintahan atau birokrasi. Yang kedua, dilakukan oleh aparatur negara, pemerintah, birokrat. Nah, yang ketiga, dapat terjadi gap implementation yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kebijakan. Kemudian, timbulnya masalah akibat masalah birokrasi. Dan yang kelima itu, yang terakhir, permasalahan yang timbul disebut sebagai kegagalan pemerintah atau government failure. Kemudian, untuk merajut ikatan institusi pengelolaan SDA itu meliputi wilayah. Wilayah itu di mana di dalamnya ada hak dan batas yurisdiksi, yang di mana hak akses dan memanfaatkan dari sumber daya alam. Untuk hak mengatur, mengelola sumber daya alam, kemudian ada hak menentukan individu atau pihak yang disebut yang ikut serta memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir, hak untuk mengubah status dan fungsi sumber daya alam. Mungkin selanjutnya yang lain. Oke, terima kasih. Nah, untuk peran masyarakat dalam pengelolaan hutan itu sudah mulai pada reformasi, reformasi, dan pasca reformasi. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Konsep masyarakat dalam pembangunan hutan itu sangat jelas ya. Masyarakat dapat terdiri dari berbagai pihak. Contohnya itu masyarakat di sekitar hutan, masyarakat lokal tradisional. Intinya masyarakat yang mempunyai interaksi dan kepentingan dengan hutan. Ada contoh lain seperti kayak lembaga masyarakat dan dalam pemerhati hutan. Proses pelibatan masyarakat ini dengan tujuan untuk untuk masyarakat ini agar mempunyai rasa memiliki gitu dalam pengelolaan hutan. Karena sampai sekarang ini kebanyakan masyarakat itu hanya menjadi penonton dalam pengelolaan hutan. Nah, terus ada pertanyaan nih yang timbul-timbul ini, mengapa partisipasi masyarakat dibutuhkan? Nah, untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang diamanatkan pada UU nomor 18 tahun 1997, UU nomor 34 tahun 2000, UU nomor 22 tahun 1999, dan masih ada beberapa undang-undang lagi yang mengatur tentang kebijakan tersebut. Ada hasil positif yang disematkan dalam undang-undang itu, yaitu peraturan daerah didasarkan terutama pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berbagai pengaturan akan lebih sesuai dengan kenyataan dan lebih mungkin memenuhi harapan-harapan masyarakat lokal. Kedua, mendorong masyarakat lokal untuk lebih mematuhi peraturan dan bertanggung jawab secara sosial.
masyarakat akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan pembuatannya, melibatkan mereka secara aktif. Dan yang terakhir, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengordinasi proses pembuatan kebijakan menjadi lebih bertanggung jawab kepada pemilih mereka. Konstitusi terbuka dengan para pengangku kepentingan seperti universitas, lembaga, swadaya masyarakat, biasanya disingkat LSM, dan masyarakat umum. Kemungkinan pengawasan dan keseimbangan menjadi bagian dalam proses. Baik, itu sudah cukup untuk menjelaskan dalam peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dan diskusi tentang pilar kebijakan dari kelompok kami. Dan untuk kurang dan lebihnya, kami semua mohon maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman yang mungkin sedang mendengarkan podcast dari kami ini. Terima kasih dan sampai jumpa.